Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Dewasa Perdana dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan voucher dan kode pemrograman saya terhadap selection sort. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan sedikit selection sort itu apa menurut pemahaman saya. Jadi selection sort ini adalah algoritma pengurutan yang membandingkan setiap elemen untuk menemukan nilai terkecil ataupun terbesar, tergantung apa yang diinginkan. Dalam kasus saya disuruh untuk mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, nilai-nilai yang belum terurut ini yang akan dimasukkan ke dalam program, lalu mendapatkan nilai-nilai tersebut di posisi yang tepat pada setiap iterasinya. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh, sedikit contoh tentang pandangan saya terhadap selection sort. Oke, bentar. Di sini semisal saya mempunyai sebuah data atau sebuah array bebas. Saya pakai 0, 5, 3. Maaf, 5, 3. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa selection sort itu adalah membandingkan seluruh nilai untuk mendapatkan nilai terkecil. Nah, di sini nilai terkecil yang pertama kita anggap bahwa indeks pertama ini 0 ini adalah nilai terkecil. Kita anggap itu nilai terkecil karena itu kita mau mengurutkan dari indeks 0 itu supaya tepat memiliki nilai terkecil. Jadi kita anggap bahwa si 0 ini adalah nilai terkecil. Nah, nilai terkecil ini saya notasikan sebagai X. Kemudian nilai terkecil ini akan dibandingkan dengan indeks selanjutnya atau nilai selanjutnya. Di kasus ini ada 5. Nah, di sini akan dibandingkan indeks 0 dan indeks 1. Akan dibandingkan. Sebentar. Oke. Apakah 0 lebih kecil daripada 5? Ternyata iya. Jika iya, maka si 0 ini tetap menempati posisi terkecil. Ya, posisi nilai terkecil itu ya X tadi. Kemudian, jika sudah mendapatkan kesimpulan di sana, akan dilanjutkan lagi dengan indeks selanjutnya. Di sini indeks selanjutnya itu adalah 3. Nah, 0 ini akan dibandingkan dengan indeks selanjutnya. 0 dibandingkan dengan 3. Mana yang lebih kecil? Ternyata 0 lah lebih kecil. Jadi 0 ini adalah nilai terkecil sementara di iterasi pertama. Maka sesuai dengan urutannya, pada iterasi pertama 0 paling depan. Oke, ini masih seperti ini. Kemudian untuk indeks selanjutnya, ya ini 5. Kita ingin mencari apakah 5 ini posisi tepat di indeks 1. Ya, caranya sama seperti tadi. Kita menganggap bahwa 5 ini adalah nilai terkecil terlebih dahulu. Kita anggap 5 ini X. Nah, setelah kita menganggap 5 ini X, maka X ini akan dibandingkan dengan indeks selanjutnya. Di sini ada 3. Nah, di sini apa ditanyakan? Apakah 5 ini lebih kecil daripada 3? Oh, ternyata tidak. Maka terjadi sebuah pertukaran. 3 ini akan menggantikan posisi si 5. Alias, dia akan menempati posisi terkecil, X. Sehingga di sini kan panjang array-nya sudah habis atau sudah mentok, jadi nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Maka X ini akan menempati indeks yang tadi ingin kita ketahui nilai sebenarnya atau nilai yang tepat di sana, ya, yaitu 3, karena 3 adalah nilai terkecil di iterasi kedua. 3. Nah, di sini cuma ada 3 array, jadi ya ini sudah langsung terurut. Maka urutannya itu seperti ini. Begitulah sedikit pandangan saya terhadap selection sort. Jadi kita disuruh membandingkan setiap elemen untuk menemukan elemen terkecil yang kemudian menggantikan posisi indeks yang ditanyakan atau indeks yang ingin diketahui nilai pastinya atau ingin diurutkan seperti itu. Ya. Kemudian di sini saya ingin masuk ke pembuatan flowchart terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah pakai DrawIO sebagai bidang pembuatan flowchart.
Nah, setiap awal flowchart itu kan digunakan start itu adalah sebuah circle atau oval ya. Oval. Yap, ini saya mengarah ke kanan karena pakai double display, Pak. Oke, kok nggak mau ya? Saya mau. Salah deh. Salah ini start. Nah, di sini seperti yang tadi, karena kita ingin mengurutkan sebuah datanya itu bertipe array, jadi ya kita input dulu array yang ingin kita urutkan. Masukkan array. Ini boleh kok, ini notasinya cuma masukkan array. Sebentar, masukkan array. Nah, setelah memasukkan array, di sini kita proses. Kita harus mengetahui banyaknya iterasi yang kita inginkan. Jadi ya kita harus mengetahui panjang array tersebut. Jadi ya kita notasikan bahwa panjang array sama dengan n. Karena di sini menggunakan variabel banyaknya iterasi, maka saya mendeklarasikan sebuah i untuk awal iterasinya nanti. Nah, kemudian banyaknya iterasi yang berlangsung, iterasi atau pengulangan pengecekan atau pengulangan. Nah, ini sebanyak ya panjangnya tadi ya n, maka iterasinya itu dilakukan sebanyak i sampai n. Nah, ketika i ini mencapai n, maka iterasinya atau pengulangannya itu habis. Namun karena jika nanti maunya saya menambah bahwa ada indeks itu dimulai dari 1, jadi ya supaya tidak mentok indeksnya itu melebihi panjangnya, maka di sini saya kurang n itu kurang 1. Toh juga nanti di indeks terakhir itu pasti sudah langsung terurut oleh oleh nilai-nilai yang sudah diurutkan sebelumnya. Oke. Kemudian di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel untuk menyimpan nilai terkecil. Kalau tadi kan saya pakai x untuk di penjelasan penjelasan pemahaman saya di selection sort. Nah, di sini saya menggunakan y sebagai variabel terkecil untuk sementara. Kenapa di sini pakai i ya? Seperti tadi kan saya menyebutkan bahwa indeks yang ingin kita ketahui itu adalah nilai terkecil sementara, kemudian akan dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini saya ingin gini. J ini untuk nanti saya gunakan variabel J ini untuk menyatakan nilai indeks atau pengecekan indeks berulang. Namun saya ingin pengecekannya itu dimulai dari indeks setelahnya, indeks setelah yang ingin kita cek. Ya, jadi indeks yang kita cek itu kan di step itu. Hilang. Sorry. Setelahnya ya indeks pertama 0 ditambah 1 setelahnya. Ya, nggak mungkin kan kita bandingkan si J dengan indeks 0 itu sendiri, nanti false ya. Oke, kemudian di sini saya membuat percabangan baru lagi. Di sini saya ingin meningkatkan nilai J. Nah, si J ini akan diulang berapa kali sih dalam pengecekannya? Ya sebanyak n. Sebentar, J n. Nah,
si n. Di sini saya belum pakai deklarasinya. Oke, bukan deklarasi tapi kan percabangan ada yes atau no. Nah, kita anggap dulu kita menjalankan jika operasinya itu semua yes atau variabel yang dimasukkan itu semuanya yes. Nah, bentar. Sedikit deh. Oke. Sebentar. Nah, di sini kita lakukan perbandingan jika si J itu masih lebih kecil, maka kita bandingkan apakah si di sini pakai array apa ya namanya? Kan di sini kita harus menggunakan perbandingan nama array dengan indeksnya. Di sini saya masukkan array-nya tuh x aja deh. Ya, maksudnya suatu array dengan notasi x. Di sini saya agar bisa menotasikan si array tersebut. Nah, di sini saya ingin Nah, di sini array x ini dengan indeks si j akan dibandingkan dengan si nilai terkecil sementara. Nah, nilai terkecil sementara itu y notasinya di sini. Oke. Nah, setahu saya di sini dari sebelumnya itu bahwa ketika ada sebuah nama array dengan indeks dengan value, sebuah value-nya di sini ada ini variabel dengan value, maka value tersebut akan menentukan lokasi dari indeks tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan anggap, kemudian dia akan diproses lagi bahwa jika ini harusnya percabangan ya, bahkan kalau false gimana, kan nggak selalu gini, nggak selalu lebih kecil lebih besar. Maaf tadi salah teknis Pak. Percabangan si J dengan pembanding kalau lebih besar lebih kecil x. Nah, karena ini sebuah perbandingan kan pasti ada false atau true. Oke, kemudian ini akan diproses. Jika dia true, kita anggap semuanya true dulu. Oke, salah harusnya persegi. Oke, kita anggap true. Jika benar si x ini lebih kecil daripada si y, maka si y itu sama dengan si j. Maaf, ini j ya. Maaf kalau saya bilang x. Ya, karena kita kan ingin menyimpan bahwa variabel terkecil itu adalah y. Nah, kemudian si nilai j ini meningkat. Nilai j meningkat. J ini meningkat karena indeks yang kita cek kan nggak cuma itu aja. Nah, jika dia false, maksudnya nilai si J itu ternyata lebih kecil daripada si Y, maka dia tetap aja nggak ada yang berubah. Nah, itu yang terjadi pada iterasi pertama. Sini dia. Oke. Ini dia kali. Ya kok aneh. Ya udah yang gini lah. Nah, terus ketika J nya meningkat nih gimana? Ya kembali lagi melakukan looping sampai oke, sebentar biar rapi dikit. Nah, ini sampai si J ini false alias sudah mentok perbandingannya. Nah, ketika dia sudah mentok, nah ketika kan ini tadi jalurnya true semua. Nah, sekarang kita ke jalur false. Ketika si J ini sudah mentok, maka yang terjadi sebentar si ini sih. Nah, sebentar. Oke. Kan sudah mentok, artinya sudah tidak ada lagi
Y yang lebih kecil daripada, ya udah gak ada perbandingan soalnya udah pasti Y paling kecil, maka si nilai Y itu menggantikan si nilai si J. Swap, tukar. Ini nama array-nya. Tadinya si J lebih depanan daripada lebih ke belakangan daripada si Y, berubah menjadi si Y dulu, baru si J. Berubah dia. Maka nilai terkecil dulu ke depan. Ya ini baru iterasi pertama sih, jadi dia masih di indeks 0. Nah, kemudian prosesnya ini terjadi peningkatan iterasi. Ya, kita akan meningkatkan nilai dari indeksnya itu. Jadi kita mau ngecek indeks selanjutnya. Ini cuma terjadi di indeks 0 aja nih tadi. Nah, maka ini akan terjadi peningkatan pada I. Karena I itu banyak iterasi atau pengulangan atau banyaknya pengurutan dari array itu. Ya. Ini meningkat. I meningkat. I plus 1. Ya. Nah, saya masuk ke sini. Setelah I-nya meningkat, lalu bagaimana? Kembali lagi ke sini. Nah, ini akan diulang secara terus-menerus sampai false. Nah, ketika nilai I ini sudah tidak sesuai dengan ini, alias dia setara atau lebih besar. Kalau setara lebih besar kan sudah false. Jadinya kita boleh cetak hasil ya. Cetak hasil proses. Kemudian selesai deh. Selesai. Oke, selesai. Nah, beginilah flowchart yang saya bentuk dari selection sort itu. Jadi ya kita memerlukan, bedanya dengan pembahasan minggu lalu yaitu bubble sort itu pengulangan terus, sedangkan si selection ini ya fokus ke satu dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dia lebih bertahap, jadi sekali langkah langsung tertukar gitu. Nah, di sini saya akan langsung membuatkan contoh. Misal kita punya array x sama dengan 3,2,0. Ya segini lah biar nggak panjang banget. Nah, kita punya x 3,200. Nah, kita memasukkan dia ke sini. Kita masukkan area terlebih dahulu. Kita hitung panjangnya. Nah, sorry. Nah, kita dapatkan pertama panjangnya itu 4, karena di sini ada 4 elemen atau 4 nilai, 4 angka ya. N sama dengan 4 kita dapatkan. Nah, kita deklarasikan, kita mulai dari iterasi indeks di 0. Nah, 0 apakah lebih kecil daripada N kurang 1? N kurang 1 ya 3. Ternyata iya. Oh maaf, ini belum ada gini ya. Belum ada ini ya. Ini yes. Ini yes. Ini maaf, ini yes juga. Ini yes. Ini no. Ini no. Ini no. Nah, kita masukkan si N sama dengan 4, maka dia ternyata si I sama dengan 0 ini lebih kecil, maka dia masuk ke sini. Kita deklarasikan bahwa si I sama dengan 0 juga, si I sama dengan 0, dan si J ini sama dengan I plus 1, maka J sama dengan 1. Nah, di sini kita cek apakah si J itu lebih kecil daripada N, dimana N itu tadi 3,
N itu 4, sorry. N itu 4, ternyata si J ini lebih kecil, maka dia lakukan perbandingan X sama dengan 1, maka dia berada di indeks 1. Ini dia lakukan perbandingan, tadi X dengan J itu kan 1. Nah, dibandingkan dengan si X 0. Kita lihat si X1 itu siapa? 2. Apakah lebih kecil daripada si 0? Iya. Maka si Y menjadi J. Y menjadi J, maka Y sama dengan 1 dong. Y sama dengan 1. Nah, kemudian di sini nilai J meningkat. Ketika J meningkat, dicek lagi. Tadi yang tadinya J itu cuma 1, sekarang J menjadi 2. Nah, dibandingkan lagi. Si 2 ini apakah lebih si indeks kedua ini apakah lebih kecil daripada si indeks ke-1, karena Y sama dengan 1 kan. Indeks kedua tuh siapa? 0. Ternyata iya. Jika iya, ya lakukan seperti ini lagi. Nah, J meningkat lagi. Tadi berapa ya? Y2 ya? Y3. Sekarang Y3 alias terakhir. Bentar. Yap, Y3. J3, maaf, J3. Apakah J indeks ketiga itu lebih kecil pada si Y tadi 0 ya? Y tadi 0 terakhir. Karena di ini nilainya sama, ya false, no, langsung aja ditingkatkan lagi. Nah, sekarang J ini sudah bernilai sama dengan N-nya, maka dia false, dilakukan swap. Nah, jadi swap, sorry, apakah kelihatan? Dia di swap. Yang tadinya yang dipakai itu si berapa ya? Si 3 ya, ini ditukar di 3. 0, 2,3,0. Yap. Ya. Nah, ya udah. Ini dulu untuk iterasi pertama, meningkat lagi di iterasi kedua. Ini iterasi pertama. Kita lanjutkan ke iterasi kedua. Iterasi kedua kita set lagi, karena nilai Y tadi itu I itu sama dengan 0, sekarang I itu sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 3? Yap. Jadi Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1. Si J sama dengan 2, karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini dibandingkan apakah 2 lebih kecil daripada 4? Ternyata iya. Maka bandingkan indeks kedua dibandingkan dengan indeks pertama. Indeks kedua yang ini, kedua. Sorry, aduh, macet ya. Si 3 dibandingkan dengan si 1. Si 3 ini dibandingkan dengan 2. Apakah si 3 lebih kecil daripada si 2? Enggak. Ya udah, meningkat lagi. Nah, sekarang 3 dan 4. Kok 3 dan 4? 2 dan tadi berapa ya? Lupa. Ini ya, alasnya enggak nyatu anjir. Oh, tadi 1 dan 2 ya. Sekarang 2 dan 3. Sorry, maaf Pak. Nomor 2 dan 3. Indeks kedua dan ketiga. Jadi indeks kedua, apakah si indeks ketiga ini lebih kecil daripada indeks si tadi? Maaf, kok saya lupa tadi. Maaf, ulang Pak. Harus catat. Sebentar. Karena si J sama dengan 1, J kedua sama dengan 1, sama dengan 1. Dibandingkan itu 1 dibandingkan 2. Apakah si 3 lebih kecil pada 2? Enggak, false, jadi dia naik. Maka si J meningkat di ketiga. Dan sini meningkat jadi kedua. Sorry. Dua. Nah, dibandingkan lagi, apakah indeks kedua itu 3 dibandingkan dengan indeks ketiga, apakah si indeks kedua ini indeks ketiga ini lebih kecil daripada 2? Ternyata iya, maka si Y sama dengan J.
si ini sama 3. Nah, di sini sebenarnya ada salah tadi. Kita kan mau nge-swap indeksnya ya, itu menyatakan indeks atau banyak iterasinya ya. Jadi ini harusnya i tadi. Lantas bingung. Nah, si i sama dengan 3. Nah, ini kan sudah false semua nih sampai sini. Nah, i sama dengan 1, maka indeks pertama ditukar dengan indeks ketiga. Jadinya mana tuh? Mana teks? Indeks kedua ditukar dengan indeks ketiga. Indeks pertama ditukar dengan indeks ketiga. Sorry. 0,0,3,2. Yap. Ini masih juga lanjut. Nah, kurang lebih caranya sama seperti tadi sehingga nanti mendapatkan hasilnya tuh 0023. Ini untuk mempersingkat waktu, ini saya paham dan tidak perlu pengecekan di end terakhir karena ini dibatasi bahwa pengecekan nggak sampai panjang ke terakhir atau keempat, jadi sampai 3 kali pengecekan aja karena yang terakhir sudah pasti terurut. Jadi seperti itu gambaran pengerjaan saya dalam sebuah flowchart, dan saya sudah memberikan contoh untuk bagaimana sih proses dalam flowchart saya. Jadi sekian untuk flowchart, saya akan lanjut ke dalam pemrograman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya akan buat terkait tentang selection sort yang tadi. Oke, di sini saya perlu bantuan sedikit dari flowchart supaya terstruktur yang saya buat. Oke, di sini saya langsung mulai saja untuk pembuatan si codingnya ya. Def selection, saya namakan fungsinya selection dengan argumen x, kemudian dalamnya itu ya saya deklarasikan dulu ya, deklarasi panjangnya ya, n sama dengan len, sama dengan len tuh length ya, len x karena nama adanya x, kemudian dimasuk ke dalamnya lagi, yang salah di setara apa lebih ke dalam lagi ya, coba dulu deh. Kemudian setelah mendeklarasikan langsung ke for year-nya, for i in change tadi, sabar ya, ini argumen tadi si n kurang 1 ya, n kurang 1 ya tadi, n kurang 1 ya, masuk dulu. Kita setelah ini ngapain ya, setelah ini deklarasiin sini dan berlooking, deklarasikan nilai terkecilnya itu kita anggap si i ya, deklarasikan si y sama i. Ini ya ntar pakai indeks ya, ntar kita jelaskan. Kemudian ya udah masuk ke for j in range, oh ini oke. J in range i plus 1 dia mulainya dari dia mulai dari plus 1, i plus 1 plus 1, ini udah ada sini ya, tapi nggak pakai dah, sampai dengan n ya, itu n sebenarnya sana sampai dengan n ya, n langsung dibuatkan gitu otomatis. Kemudian ini percabangan tadi mana ya, ini percabangan jika ini ada suatu syarat kondisi ketika
dikasih nilai si x itu yang ini ada langsung loh. Udah sempat beberapa latihan sih Pak, jadi saya juga memahami bagaimana cara kode ini belajar walaupun sering kelihatan seperti ini Pak. J lebih kecil daripada Y, lebih kecil pada Y. Jika si J lebih kecil maka Y sama dengan J sama J. Udah itu doang. Ya return dia udah nggak masuk. Oh nggak habisnya tadi masih ada swap kan di sini juga for swap, jadi dia berada di sini ya, di bukan for sih tapi ini masih masuk ke sini. Yap, ini ketika false langsung aja tukar si x i koma x y sama dengan x y koma x i. Enggak, ini di sini itu sudah swap tukar x i harusnya gini sih. Setelah itu ya return di sini, return x, kemudian nggak masuk udah. Kita punya ini nama arraynya namanya Dion dengan array 3,2,3,0,0. Nah gitu. Terus kita print selection, ya langsung ada, kita tap aja nggak apa-apa. Tap set. Yap, bisa dong akhirnya. Baik, ginilah program yang saya buat di sini sesuai dengan flowchart yang saya buat. Yap, seperti inilah yang program yang saya buat, dimana saya mendefinisikan suatu fungsi dengan argumen x, kemudian saya mendeklarasikan n, ini panjang array sama dengan n, ini panjang array sama dengan n. Kemudian saya looping, di sini adalah letak loopingnya, bahwa si iterasi itu terjadi sebanyak panjang kurang 1, sama seperti di sini. Setelah itu saya mendeklarasikan si y saya deklarasikan sama dengan i. Nah di sini karena ini maunya looping sebenarnya, saya deklarasikan j dulu, sama seperti di sini. Kalau dalam looping yang awal nih startnya, terus tengah-tengahnya stop, terus ada argumen ketiganya itu menanyakan step, setahu saya. Jadi tapi di sini nggak ada step, jadi ya pakainya awal sampai stop. Jadi dia akan mulai dari indeks ke-1 seperti yang saya jelaskan di flowchart, indeks ke-1. Kemudian dia akan berhenti sampai dia sudah sampai ujung sini, ujung si array. Kemudian kemudian di percabangan ada suatu kondisi ketika si ini memenuhi, ini maka si i sama dengan j di sini. Kemudian ini ketika false, dia kan nggak masuk ke dalam if. Dia ketika false atau nggak termasuk ke dalam if, lakukan perintah swap tukar. Nah setelah itu ya return value, karena ini bakal diulang lagi ke for, lagi sini, pokoknya sampai si i nya habis, baru return x, tampilkan hasilnya.
Kemudian dengan array yang bebas memberikan notasi namanya, panjangnya juga kita bebas, dan tinggal print aja, panggil nama fungsinya dengan argumennya ya. Di sini kebetulan ada argumen Dion dengan value-nya ini, jadi ya di print, selesai. Seperti itulah sedikit gambaran. Seperti itulah cara saya untuk mengerjakan selection sort ini. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan maupun ada sedikit miskonsepsi. Jika Bapak berkenan, boleh Bapak tinggalkan pesan di komentar, mungkin nanti saya akan upload di YouTube untuk bahan referensi saya belajar lagi di selection sort jika ada salah. Ya. Tadi saya take beberapa kali sebenarnya Pak, saya melakukan kesalahan di bagian indensasi. Jadi ya ini agak sulit Pak, soalnya nggak ada garis kayak di Xcode, apalagi nggak ada kurawal yang jelas. Kalau ada kurawal tuh lebih gampang mata saya ngeliatnya. Kalau gini kelihatan dikit aja, salah biasanya Pak. Jadi saya melakukan kesalahan seperti ini Pak. Jadi saya memasukkan si return ini malah masuk ke for ini, seperti itu Pak. Jadi ya, itu kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika saya belajar di sebuah pemrograman ini. Namun untuk perintah-perintahnya saya yakin saya sudah menguasainya sedikit demi sedikit. Itu saja tugas dari saya ucapkan terima kasih, dan saya aturkan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Makasih Bapak.